Kirtini Maitri Sawaka Dharma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Sahabat Bisma berjumpa kembali dalam program inovasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, yaitu Bisma Podcast, bincang santai materi agama. Sahabat Bisma, senang sekali rasanya berjumpa kembali dengan saya Eli Puspita, dan di sebelah saya telah hadir dua narasumber, yaitu Niputu Deni Purwanti dan Ketut Wiratmaja. Beliau adalah penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Sahabat Bisma, menarik sekali topik kita pada podcast kali ini, yaitu tentang Hari Suci Kuningan. Yang lalu kita telah berbincang-bincang tentang Hari Raya Galungan. Nah, kali ini kita akan membahas hari raya yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai Hari Suci Kuningan. Langsung saja mari kita sapa narasumber kita pada hari ini. Om Swastiastu Ibu Deni dan Pak Tut. Om Swastiastu, Ibu Eli. Bagaimana kabarnya hari ini? Nggih, becik. Nggih, hastung karo becik nggih. Hastung karo becik. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Hari Suci Kuningan. Nah, sahabat Bisma, untuk lebih jelasnya silahkan nanti ditonton video ini, dan tidak lupa Titiang meminta dukungan sahabat Bisma dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sahabat Bisma, langsung saja kita mulai ke topik pembahasan ya. Bu Deni dan Pak Tut, seperti yang kita ketahui Hari Suci Kuningan itu merupakan rangkaian juga dari Hari Raya Galungan. Nah, secara global ini, apa sih yang dimaksud dengan Hari Suci Kuningan dan kapan hari itu tiba gitu? Inggih. Terima kasih Bu Eli, mungkin hari ini Tiang yang menjelaskan mengenai apa ke Hari Suci Kuningan dan kapan Hari Suci Kuningan itu dirayakan. Hari Suci Kuningan ini merupakan hari suci yang berdasarkan pada Paukon. Pada wuku ya, di mana datangnya setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali, atau 10 hari setelah Hari Suci Galungan, yaitu tepatnya pada Saniscara Klion Wuku Kuningan. Nah, selain itu Hari Suci Kuningan ini juga disebut sebagai Tumpak Kuningan. Tumpak Kuningan, mengapa demikian? Mengapa demikian? Di mana karena Sabtu Wara Saniscara atau Sabtu bertemu dengan Pancawara Klion. Kalau Saniscara bertemu dengan Klion, itu disebut dengan tumpak. Ya, maka Hari Suci Kuningan itu juga disebut dengan tumpak Kuningan. Dan tadi juga Ibu Eli sudah jelaskan kalau Hari Suci Kuningan ini masih merupakan runtutan dari Hari Suci Galungan. Hari Suci Galungan, jadi masih rangkaiannya. Iya, betul sekali. Nah, jadi seperti itu sahabat Bisma, secara global apa itu Hari Suci Kuningan dan kapan Hari Suci Kuningan itu dirayakan. Nah, Bu Deni dan Pak Tut, mungkin kita sempat mendengar bahwa pada perayaan Hari Suci Kuningan itu tidak boleh melewati jam 12 siang. Nah, itu seperti apa Bu Deni dan Pak Tut? Apakah itu mitos atau memang ada sumber sastranya seperti itu? Baik Bu Tueli, terkait dengan Hari Raya Kuningan, itu memang ada sumber yang menjelaskan di Lontar Sundaregamo bahwa sebaiknya ngaturan Banten itu atau Pukara Saiban pagi-pagi. Harus pagi-pagi. Jangan lewat daripada jam 12. Jam 12. Karena leluhur atau hidup tara atau dewa-dewa akan turun ke dunia ini atau ke keluarga pada saat pagi untuk memberikan kesucian dan kesejahteraan. Nah, itu sudah jelas artinya disebutkan dalam Lontar Sundaregamo. Jadi memang benar ya, ada sumber sastranya. Nah, pada saat itulah di pagi-pagi sampai jam 12 siang. 12 siang ya.
para dewa itu sudah memberikan kesucian segala macam untuk melihat di antara keluarga kita, memberikan kesucian dan untuk Suatu membersihkan anugerah bagi keluarga kita. Nah, setelah lewat daripada tengah hari itu, Tanjung Suro itu, beliau para leluhur sudah kembali lagi ke kayangan atau ke surga. Nah, kalau kita lihat di dalam perputaran waktu, nah, jam 12 itu menurut Pancamahabhuta Pertiwi Apah Tejo Bayu dan Akasa itu sudah mulai jam istirahat. Jadi energi yang baik itu sebelum jam 12 siang. Ya, sebaiknya. Itu berarti artinya Tuhan itu sudah kembali lagi ke surga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya. Nah, jadi seperti itu sahabat Bisma, bahwa memang benar ada sastra yang menunjukkan bahwa pada saat Hari Raya Kuningan itu sebaiknya merayakannya atau membantennya itu sebelum jam 12 siang. Karena dipercaya bahwa energi-energi dari Pancamahabhuta itu lebih baik dan positif pada saat sebelum jam 12 siang. Nah, selanjutnya ini mengenai makna, karena tidak baik rasanya apabila kita hanya menjalankan upacaranya saja tetapi maknanya kita belum tahu. Maka dari itu mungkin bisa dijelaskan Bu Deni atau dari Pak Tut. Baik, terima kasih Ibu Eli. Adapun makna gitu ya dalam Hari Suci Kuningan, di mana Hari Suci Kuningan memiliki makna memohon keselamatan, kedirgayusan, perlindungan dan juga tuntunan gitu secara lahir batin kepada para dewa maupun kepada para betara ataupun kepada para leluhur. Nah, selain itu Hari Suci Kuningan itu juga dimaknai sebagai hari kebesaran Ida Sang Hyang Widiwasa dalam wujudnya sebagai Sang Hyang Paramawisesa pada Hari Suci Kuningan itu. Sebagai Sang Hyang Paramawisesa. Iya, betul. Nah, dan juga pada saat Hari Suci Kuningan ini umat biasanya melaksanakan persembahyangan yang dihaturkan kepada para dewa ataupun pada para leluhur seperti yang tadi Tiang sampaikan. Dan juga pada saat Hari Suci Kuningan ini kita akan melaksanakan atau banten khas itu ada nasi kuning ya, kan, yang ada nasi kuningnya kan Nika pasti banten khasnya kan gitu, dimana nasi kuning ini memiliki makna atau simbol yaitu sebagai kemakmuran. Oh, jadi simbolnya itu nasi kuning dengan makna kemakmuran. Kemakmuran, iya betul sekali Ibu Eli. Jadi intinya itu di mana saat Hari Suci Kuningan itu kita diingatkan untuk selalu berterima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa karena telah memberikan kemakmuran kepada umatnya seperti Nike. Dan selain itu pada Hari Suci Kuningan ini juga kita diingatkan untuk selalu ingat menyama braya, selalu meningkatkan persatuan dan juga menjaga solidaritas sosial. Jadi gitu. Tetap trihita karana itu ya terhadap para dewa juga kemudian harmonis terhadap sesama ya, itu juga dan juga sekali. terhadap lingkungan kita juga diingatkan untuk selalu menjaga lingkungan. Jadi dengan kita menjaga lingkungan maka akan terjadi harmonisasi baik dengan alam semesta dan juga beserta isinya. Ya. Dan selain itu pada Hari Suci Kuningan ini juga kita diingatkan untuk selalu berterima kasih gitu, kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita seperti ini. Wow, luar biasa sekali ya makna dari Hari Suci Kuningan itu sendiri, ternyata memiliki makna yang sangat besar dan penuh rasa syukur ya. Betul, Ibu. Nah, saya juga melihat Bu Deni dan Pak Tut bahwa di Hari Raya Kuningan itu ada hal yang menarik, yaitu adanya jahitan-jahitan khas seperti tamyang itu berbentuk lingkaran, kemudian ada endong, ada ada selangi atau tebok. Nah, apakah itu ada makna-maknanya dari jahitan-jahitan tersebut, Pak? Tamyang adalah jahitan yang bentuknya bundar seperti cakra yang terbuat dari janur. Itu simbol dari perlindungan dan juga melambangkan perputaran roda alam yang mengingatkan kita sebagai manusia pada hukum alam. Nah, berarti itu kan berbentuk lingkaran ya Pak Tut ya. Jadi menyimbolkan seperti roda kehidupan. Nah, sedangkan endong melambangkan perbekalan.
bekal yang paling utama dalam mengarungi kehidupan dalam mencari ilmu pengetahuan atau jenano. Atau jenana, pengetahuan ya. Nah, untuk niki adalah sampian gantung. Adalah simbol panah atau senjata karena bentuknya memang menyerupai panah. Sedangkan sampian gantung sebagai simbol penolak bala. Oh, penolak bala atau penolak sesuatu yang negatif itu ya, maksudnya. Sedangkan tebok atau yang bentuknya lebih kecil disebut selangi, lambang perjuangan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas diri di jalan Dharma sebagai upaya manusia memperbaiki kehidupannya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Jadi jejahitan khas Kuningan itu dengan bentuk-bentuk yang unik memiliki makna tersendiri ya Pak Tun ya. Nah, wah, menarik sekali sahabat Bisma. Topik kita pada hari ini membahas tentang makna Hari Suci Kuningan, di mana memiliki makna yang sangat luar biasa sekali, yaitu memohon keselamatan dan kemakmuran. Kami segenap jajaran kantor Kementerian Agama mengucapkan Rahajeng Nyangre Hari Suci Kuningan. Nah, demikianlah tadi podcast kita pada kali ini. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.